the Inspirated TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Monggo Mr. Ali, kita berlanjut satu pertanyaan lagi. Halo, tiba-tiba satu pertanyaan lagi, kita baru mulai ya. Ustadz Harjo tahu saya sekarang berada di mana? Berada di kos-kosan Merah Putih. Kos-kosan Villa Merah Oh, Putih. di Villa Merah Putih ya. Villa Di Merah Putih. Ya, saya lupa ini. Iya, Villa Merah Putih itu ada di atas bukit. Ya, oh gitu. Saya baru tahu ini ada di atas bukit ini. Iya, oke. Ya, kontennya hari ini mau tahu nggak ya? Ya belum tahu. Saya ingin Kontennya hari ini suami keluar rumah berikhtiar. waduh hebat ini. Iya, jadi istri harus seperti apa kalau suami keluar rumah berikhtiar, karena mencari nafkah itu banyak kendala di luar ya. Suami bercucuran keringat, suami memutar otak untuk mendapatkan uang yang halal. Nah, kayak gitu. Banyak caci maki di luar, banyak ini godaan-godaan di luar. Seperti itu. Oke. Boleh saya bertanya lagi, Mr. Ali? Iya, apa pertanyaannya? Satu itu hidup suami istri seperti apa menurut Mr. Ali? Hidup suami istri. Ya. Ya, hidup suami istri itu ya harus saling pengertian. Nggak hanya satu pihak minta dimengerti. Oh gitu. Iya, jadi suami harus ngertiin istri dan istri harus ngertiin suami. Itu poin. Oke. Karena sering terjadi perpisahan itu karena yaitu titik klimaks karena nggak saling mengerti, nggak saling ini, suami tahu posisinya suami, istri tahu posisinya istri. Seperti contoh, suami berikhtiar keluar, istri harus mendoakan di rumah dengan baik, ya kan? Jangan sampai sudah suami di luar ngejar target ya untuk mencari nafkah, si istri WA ya kan, Oh, gitu. WA. Jam berapa pulang? Ojo gendaan ae nang jobo. Nah, kayak gitu. Nah, itu kan kasar sekali ya kan. Betul. Apapun yang dilakukan suami, istri juga nggak boleh menjustify seperti itu, ya kan? Iya, terus sana cari sana janda-janda atau yang lainnya kayak gitu-gitu. Nah, itu sesuatu yang memang membuat suami tersinggung, apalagi suami tidak melakukannya. Nah, seperti itu. Karena ya cobaan di luar itu kan banyak sekali. Suami harus beradaptasi sama siapa aja, harus berkolaborasi sama siapa aja pada saat dia di dunia kerja. Nggak menutup kemungkinan yang nggak disuka sama suami juga, suami harus berkolaborasi pada saat tertentu seperti itu, karena nyari duit memang nggak gampang ya kan. Iya. Pada saat tertentu saya butuh seseorang yang memang orang itu saya benci, ngerti maksudnya? Ya. Iya, karena memang hidup itu adalah perjalanan dan proses untuk menuju ke kebahagiaan ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, yang kedua itu menurut Mr. Ali, hidup yang harmonis itu seperti apa? Hidup yang harmonis. Ya. Ya, itu pada hakikatnya itu slogan-slogan awal ya. Memang orang mau menikah atau pacaran pinginnya semuanya hidup itu harmonis. Tapi cobaan-cobaan akan menjadi kendala ketika kamu menuju keharmonisan yang memang hakiki ya. Keharmonisan yang membuat kamu berada di level yang memang sukses dalam ujian-ujian cinta ya.
Jadi kalau itu nggak dipahami ya nggak bisa, ya kan? Ya, Seperti ya, itu. Karena memang saling mengerti, saling menyayangi itu memang poin, ya kan? ya, Jangan selalu bertanya pada pasangannya, gimana perhatian, nafkah aja nggak cukup, ya kan? Menyayangi juga, tapi dibalik pertanyaan itu ke dia sendiri. Dia jawabnya seperti apa? Karena menyayangi, perhatian itu adalah soal soal hati dan soal bahasa tubuh, ya. Tidak harus diungkapkan dengan kata-kata, itu akan berjalan dengan sendirinya. Orang bisa membaca, pasangan bisa membaca, kalau dia itu ada perhatian, dia itu ada kasih sayang, itu dari bahasa tubuh sudah bisa di ini. betul. Ya, dan jangan sampai mengorek-ngorek sesuatu yang tidak penting. Misalnya, kamu dulu ini ke sana, ada yang tahu kalau kamu itu sama ini kayak gitu. Itu sebetulnya nggak perlu, ya. Yang membuat pasangan kamu menjadi sakit, ya kan, kayak gitu. Terus di mall kamu ngobrol sama ini, ya kan, di itu kan di kafe itu sama ini, ya, di foto lagi kadang-kadang kan. Iya, iya. Nah, itu bukan bukti yang akurat kalau mencari kesalahan-kesalahan pasangan. Tidak harus seperti itu akan menyakitkan sekali, apalagi itu sama pasangan kita tidak dilakukan, ya. Ya, jadi kita Terus harus saling memahami pengertian. Dari ya, bahasa tubuh udah kelihatan. yang selanjutnya manusia ciptaan Allah yang sempurna itu menurut Mr. Ali itu bagaimana? Ya, manusia itu ciptaan Allah yang paling sempurna. Itu kalau manusia mengikuti hakikat-hakikat, etika-etika yang memang diperintahkan oleh agama. Tapi manusia itu akan terpuruk dan di tidak kesempurnaan karena tidak mengikuti aturan-aturan yang dibuat pada agamanya dan Tuhannya. Seperti itu. Jadi manusia itu akan jadi buruk seburuk-buruknya, akan baik sebaik-baiknya. Tapi yang jelas manusia memang nobody perfect, ya, nggak ada yang sempurna. Kesempurnaan memang hanya milik Allah, ya kan? Ya, Oke, jadi itu. terus Jadi ya. manusia jangan sampai ini, terus jangan sampai juga manusia itu diarahkan pada orang lain yang memang arahannya itu sifatnya kayak menggurui kayak gitu, gak bagus, ya. Karena apalagi yang menggurui itu orangnya ya bisa kita lihat levelnya di bawah yang digurui. Nah, itu akan jadi tersinggung banget, ya, kayak gitu. Apalagi ucapannya itu kasar, menohok kayak gitu-gitu. Ada Itu ya. pertanyaan lagi? Terus pesan-pesan dari konten ini apa Mr. Ali? Pesan-pesan. Ya, Ya, pesan-pesan dari konten ini yaitu kita harus selalu menghargai. oh gitu. Menghargai satu sama lain. Suami menghargai istri, istri menghargai suami. Oh gitu ya. Jangan sampai aib suami itu dibongkar kemana-mana, ya kan? Iya, iya. Jangan sampai aib istri juga dibongkar kemana-mana. Nah, itu rahasia pasangan, Oh ya. gitu. Jadi kita nggak boleh ngobrol apa yang padahal itu belum tentu kebenarannya. Betul. Iya, seperti itu. Jadi kita harus introspeksi diri sendiri dulu. Misalnya kirim WA ke suami, SMS ke suami, bikin komen-komen yang sifatnya itu menohok, terus menjelekkan, menjurus ke hal-hal yang sifatnya suami tidak lakukan, itu jangan sampai. Begitu pula suami, ya. Oke. Jadi kalau sudah itu terjadi, jangan harap keluarga itu bahagia dan bisa bertahan lama. Oh gitu Karena ya. hidup itu tidak bisa diatur oleh orang lain, apalagi orang lain itu misalnya istri atau suami.
Ngerti maksudnya? Oke. Iya, jadi kan kita harus berjalan sesuai koridor ya. Tidak tidak seperti yang istri bilang yang ada di otak istri suaminya. Begitu pula jangan seperti di otak suami istri-istrinya. Seperti itu. Jadi kita harus saling pokoknya respect each other ya, menghormati satu sama lain. Betul Ya, ya, betul. kembali lagi memang nobody perfect ya. Jadi orang itu nggak sempurna. Jadi apa namanya, kelemahan-kelemahan orang atau pasangan itu jangan sampai dijadikan apa ya, sampai dijadikan itu sebagai apa ya, pemicu yang membuat kamu gugur dalam kebersamaan. Ya, ngerti maksudnya? Ya, paham, paham. Okay, thank you about my content today. Respect each other, hormati satu sama lain, hormati pasangan kalian. Thank you very much. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.